This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19. Merebaknya virus corona menjadi perhatian global. Hingga Senin 27 Januari, sebanyak 16 negara mengumumkan kasus positif virus corona. Meski belum termasuk Indonesia, pemerintah harus waspada akan dampak yang lebih besar, terutama di ranah ekonomi. Salah satunya dengan memperketat masuknya produk pertanian impor, terutama dari Tiongkok, seperti sayuran dan buah-buahan. Kita hanya melakukan, katakanlah, pengetatan pintu masuk kita terhadap semua impor-impor yang tentu saja dalam antisipasi kita terhadap daerah-daerah tertentu atau negara tertentu yang kemungkinannya akan terkontaminasi hal itu, tidak secara keseluruhan. Apakah nilai tukar rupiah terpengaruhi? Dari data Bloomberg, sejak 31 Desember 2019, rupiah berfluktuasi terhadap dolar Amerika di pasar uang luar negeri. Sempat menguat, namun pada 6 Januari melemah hampir 14.000. Hingga puncak penguatannya pada 24 Januari saat ramai pemberitaan wabah virus corona. Namun, rupiah kembali tertekan. Namun Bank Indonesia melihat nilai tukar masih berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdhani menyebut efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor pariwisata. Haryadi mencemaskan penurunan jumlah wisatawan jika virus ini masuk ke Indonesia. Sementara Kementerian Pariwisata mengaku masih membahas lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Kesehatan Dunia (PBB) WHO. Dari Kemenlu juga kita masih kuning artinya hati-hati gitu. Kalau merah itu no travel. Khusus di provinsi Hubei itu no travel gitu loh. Jadi ya kita harus lihat juga, jangan terlalu ada pemberitaan juga yang bilang, wah semua negara udah melarang. Loh, ntar dulu saya cek lagi, saya diskusi lagi dengan Kemenlu, ternyata kan belum. Kita mesti dengar dulu dari WHO, bagaimana nih sebenarnya penyakit virus corona ini. Ya. Bagaimana dengan dampak ke sektor lainnya? Sebelum tak terbendung, pemerintah harus menutup celah masuknya virus corona ke dalam negeri. Virus corona setidaknya telah menewaskan 80 orang, dan telah ada lebih 2.700 kasus corona secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Kami dari kelompok 4 dengan saya Samara Handayani dan rekan saya. Saya Melina Hafilah. Dengan saya Elsa Restamoning. Dan saya Irmawati Ayu Nurrahmi. Saya Tanifa Dwi Cahyani. Kami akan mempresentasikan tentang strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya. Latar belakang, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi perekonomian global yang mengalami penurunan, terutama dalam bidang perdagangan. COVID-19 telah mengganggu lalu lintas perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, COVID-19 telah menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit sejumlah 344,7 juta US dollar per April 2020. Kondisi ini tersebut, Indonesia perlu untuk membuat strategi baru di mana diplomasi ekonominya sebagai instrumen dalam meningkatkan perdagangan dan investasi internasional. Selanjutnya dibawakan oleh Elsa. Untuk diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses di mana negara memaksimalkan keuntungan nasionalnya di semua bidang kegiatan seperti perdagangan, investasi, dan bentuk lainnya yang menguntungkan secara ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu diplomasi
yang mempergunakan instrumen ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional negara. Diplomasi ekonomi juga merupakan salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan sektor ekonominya untuk meningkatkan perekonomian negaranya agar semakin maju. Secara umum, diplomasi ini diterjemahkan sebagai proses pengajuan kebijakan dan keputusan serta berbagai konsultasi tentang kemudahan dan berbagai prospek ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya untuk dinegosiasikan agar dapat disepakati oleh negara lain baik secara bilateral maupun secara multilateral. Dalam ekonomi diplomasi, the experience of developing countries mendefinisikan bahwa diplomasi ekonomi sebagai suatu proses di mana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain guna memaksimalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses seni yang dinamik dalam proses pelaksanaannya selalu bervariasi sesuai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut guna memaksimalkan pencapaian suatu tujuan atau kepentingan dalam membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Diplomasi ekonomi bukanlah suatu praktek diplomasi yang terpisah dari diplomasi umum. Diplomasi ekonomi ini juga memiliki asumsi dan menjalankan strategi yang sama dengan praktik diplomasi pada umumnya. Namun ada beberapa hal yang membedakan diplomasi ekonomi dan menyebabkan diplomasi ekonomi ini terpisah dari kajiannya dan menjadi kajian tersendiri. Selain itu, hal yang membedakan diplomasi ekonomi dari diplomasi lain adalah adanya peran yang cukup besar dari sektor privat dalam proses negosiasi dan formulasi kebijakannya. Selanjutnya, Implikasi pada pandemi COVID-19 pada kinerja perekonomian Indonesia. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan penghitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian pertama tahun 2019 dengan sebesar 5,07%. Data pada kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari penurunan presentasi ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Keputusan pemerintah yang menerapkan PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan kedua merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang menyebabkan PSBB berlangsung. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan perbatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik, menghasilkan masyarakat yang menurun
karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitas atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenaga kerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Strategi diplomasi ekonomi sektor perdagangan sebelum masa pandemi COVID-19. Sebelum COVID-19 melanda, melalui Kementerian Perdagangan, diplomasi ekonomi yang tertuang dalam rencana strategis perdagangan luar negeri periode 2015 sampai 2019 yang dirumuskan ke dalam 3 sasaran utama, yaitu peningkatan pertumbuhan ekspor produk non-migas, peningkatan rasio ekspor jasa terhadap produk domestik bruto, yaitu PDB, dan peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur, di mana perdagangan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena dampaknya yang sangat luas dan mempengaruhi negara tersebut. Manfaat dari perdagangan internasional adalah menghasilkan devisa untuk negara, memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara sendiri, mendorong pertumbuhan industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan juga kehadiran perusahaan multinasional, dan lain-lain. Target ekspor yang telah disusun tersebut sulit untuk diwujudkan akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang dipicu oleh krisis Eropa dan belum pulihnya ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, termasuk negara berkembang seperti China, India, Brazil, dan emerging market lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan turunnya harga komoditas dunia yang berimplikasi pada melambatnya nilai ekspor Indonesia dalam sistem ekonomi global. Pada sistem ekonomi global baru, telekomunikasi dan transportasi yang berkembang pesat menciptakan cara baru untuk mengakses pasar melalui adanya ekonomi digital, di mana berbagai manfaat dengan adanya ekonomi digital dapat dirasakan oleh banyak pihak, termasuk oleh para pelaku bisnis dan negara, karena dengan adanya ekonomi digital dapat turut mendukung perluasan pasar dan penjualan produk lintas negara sehingga berpotensi untuk menambah pendapatan ekonomi nasional negara. Sebagai salah satu respon dari perilaku negara-negara lain yang mulai berfokus terhadap fenomena perdagangan elektronik, pemerintah Indonesia mulai melakukan beberapa tindakan untuk memperbaiki ekosistem ekonomi digital di dalam negeri agar dapat bersaing dengan negara lain. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menerapkan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Saat ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator dalam ekonomi digital, akan tetapi juga sebagai fasilitator dan bahkan akselerator dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital, terutama startup digital. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Berikut terdapat 4 tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia pada sektor perdagangan dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, terdapat economic salesmanship, yang mana tahapan dan strategi ini merupakan pertama dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia, terutama dalam hal promosi sektor perdagangan melalui economic salesmanship. Economic salesmanship didefinisikan oleh Rana sebagai satu tahapan yang mana negara mempunyai agen resminya atau diplomat dan duta besar dalam mempromosikan perdagangan serta investasi langsung di luar negeri. Indonesia, strategi ekonomi salesmanship ini diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan peran diplomat Indonesia sebagai salesperson dalam mempromosikan Indonesia. Lebih lanjut, promosi dan diplomasi ekonomi yang dijalankan tidak hanya melibatkan Kementerian Luar Negeri, tetapi juga instansi lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Instansi-instansi tersebut turut berperan penting dalam menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia. Keinginan Jokowi akan tugas duta besar Indonesia dan kepala perwakilan disampaikan olehnya dalam acara rapat kerja di Kementerian Luar Negeri. Menurut beliau,
Joko Widodo, diplomasi yang fokus terhadap ekonomi tidak terlepas dari posisi neraca perdagangan Indonesia yang saat itu masih defisit. Dalam upaya mempromosikan Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya ikut aktif dalam pameran atau expo dengan membuka booth khusus Indonesia. Selanjutnya networking, yang mana tahapan ini negara akan melakukan sebanyak-banyaknya kemitraan baik antar instansi pemerintah maupun dengan pihak swasta, kamar dagang dan aktor lainnya di dalam negeri maupun luar negeri. Networking yang dilakukan oleh Indonesia dalam hal pelaksanaan pasar salah satunya dengan melakukan ekspansi BUMN ke pasar Afrika melalui PT Wijaya Karya. Ekspansi juga melibatkan beberapa lembaga seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri. Adapun networking di dalam negeri dilakukan dengan cara melibatkan beberapa kementerian perekonomian, Dinas Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Kemudian Kementerian Luar Negeri juga melakukan beberapa kali webinar pengganti forum promosi yang selama ini dilakukan dengan mengajak pelaku bisnis Indonesia untuk dapat jeli dalam mencari peluang ekspor. Salah satu contoh dari webinar yaitu potensi bisnis Indonesia dengan Kanada, yang mana webinar ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis serta mendorong pelaku bisnis dalam menarik potensi pasar, misalnya produk makanan dan rempah-rempah. Hal tersebut dilakukan demi mendorong pelaku bisnis untuk tetap semangat dengan situasi pandemi COVID-19. Kemudian image building atau image promotion. Tahapan image promotion biasanya dilakukan oleh negara melakukan promosi citra baik negara. Untuk Indonesia, promosi ini ditekankan pada 3 kunci utama tujuan diplomasi ekonomi, yaitu promosi perdagangan, promosi investasi, dan promosi pariwisata. Promosi citra di periode pertama kepemimpinan Jokowi dilakukan melalui kunjungan-kunjungan kenegaraan Joko Widodo. Promosi citra Indonesia di luar negeri saat ini dicapai melalui pengembangan strategi komunikasi dan branding bangsa secara holistik. Hal ini dijalankan melalui partisipasi Indonesia di dalam pameran perdagangan internasional yang diselenggarakan di Indonesia sendiri seperti Trade Expo di Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, Indonesia kehilangan banyak kesempatan untuk dapat membuat pameran dagang ataupun mengikuti pameran dagang di negeri. Oleh karena itu, strategi baru yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan cara membuat suatu event virtual yang bertemakan business matching. Kemudian ada regulation management. Tahapan ini adalah tahapan terakhir yang dikemukakan oleh Rana, yaitu tahapan regulation management. Dalam tahapan strategi ini, negara biasanya membentuk koalisi domestik antara lembaga resmi dan swasta dalam menetapkan standar atau kebijakan domestik baru. Indonesia saat ini berada di tahapan diplomasi ekonomi ini, yang mana Indonesia di tengah ini banyak membenahi regulasi-regulasi domestik guna mencapai tujuan nasional Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Sekarang kita akan beralih ke analisis dan identifikasi diplomasi ekonomi sektor perdagangan di Indonesia. Jika dilihat dalam konsep diplomasi ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Konteks dan Narai, diplomasi Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat dikelompokkan dalam bentuk primary dan support activity. Primary activity merujuk pada perdagangan dan foreign direct investment, pengembangan riset dan teknologi, promosi pariwisata, serta advokasi bisnis. Sementara itu, untuk support activity berkaitan dengan intelijen, pembangunan jaringan negosiasi bisnis, dan mekanisme penyelesaian masalah. Secara ringkas, pengelompokan aktivitas diplomasi Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti yang terdapat dalam primary activity, yaitu terdapat perdagangan dan pemasaran, di mana pemerintah Indonesia melakukan
sejumlah cara seperti realokasi dan refocusing anggaran, pemberian stimulasi ekonomi dan non-fiskal untuk barang-barang ekspor melalui penerbitan surat keterangan asal dan penerapan acquisition, signature, and stamp, serta penerapan program ekosistem logistik nasional untuk mendorong penerapan autentikasi otomatis perizinan ekspor-impor, inisiatif pemberian asuransi, kredit ekspor, dan pembiayaan lainnya dari sektor perbankan kepada eksportir, serta memberikan relaksasi fasilitas ekspor bagi komoditas unggulan melalui sistem pengajuan ekspor dalam sistem Indonesia National Single Windows dalam hal bahan pangan, garmen, dan CPO ke negara-negara Asia Timur. Di advokasi bisnis, pemerintah Indonesia mendorong peran strategis perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk mendorong promosi ekspor dan bisnis matching secara virtual. Kemudian kita akan beralih ke support activity, seperti dalam hal jaringan dan negosiasi bisnis, pemerintah Indonesia memberikan pemanfaatan kerjasama perdagangan internasional untuk mengupayakan bisnis matching, memperkuat koordinasi perdagangan multilateral melalui forum G20 dan ASEAN, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan dengan Bank Indonesia tentang penguatan diplomasi ekonomi. Dalam hal intelijen, pemerintah Indonesia melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar dalam perdagangan secara daring, menggali informasi tentang situasi dan perkembangan regulasi negara tujuan ekspor melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri, yaitu seperti peningkatan ekspor kopi ke Mesir, peningkatan ekspor rumput laut ke Korea Selatan, workshop virtual oleh KJRI Houston, serta konferensi virtual untuk promosi TTI, yaitu Trade Towers and Investment oleh KBRI Beijing. Dalam penyelesaian masalah, pemerintah Indonesia melakukan menjaga stabilitas harga dan stok barang kebutuhan pokok dalam negeri, memberikan pelatihan virtual bagi eksportir, mempercepat penyelesaian negosiasi perjanjian perdagangan internasional, salah satunya adalah Indonesia YU-CEPA dan IA-CEPA, serta peluncuran program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan gambaran dan uraian di atas, tampaknya bahwa kepentingan atau tujuan politik pemerintah Indonesia dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 yaitu menjaga stabilitas dan kinerja perekonomian nasional serta menjaga konektivitas nasional dengan rantai pasokan global untuk menjaga ketersediaan kebutuhan-kebutuhan yang esensial. Sementara itu, tujuan atau kepentingan ekonomi yaitu mendorong peluang ekspor pada komoditas kebutuhan pokok dan mengurangi kos ekspor. Kedua tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai aktivitas diplomasi dalam ranah primary maupun support activity, baik dalam bidang perdagangan dan pemasaran, advokasi bisnis, pembentukan jaringan dan negosiasi bisnis, intelijen, dan upaya penyelesaian permasalahan. Uraian tersebut memberikan gambaran tentang strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian kita sekarang akan beralih ke kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini menjalankan beberapa strategi baru dalam diplomasi ekonominya. Jika merujuk pada kerangka yang digunakan yang ditulis oleh Rana, pertama dalam tahap strategi ekonomi partnership pada masa pandemi difokuskan pada kerjasama multilateral, salah satunya melalui ASEAN dan mitra dialognya. Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama regional negara-negara di kawasan Samudra Hindia yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association. Bersama IORA, Indonesia mendorong adanya perkembangan vaksin dan antivirus, memastikan arus obat-obatan dan alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil, serta merumuskan pemberian bantuan yang tepat terhadap nelayan kecil, petani, dan pengusaha UMKM. Kedua, dalam tahan dan warning, Indonesia berhasil menggait beberapa pebisnis internasional seperti Alibaba Foundation atau Jack Ma Foundation dalam penanganan COVID-19, Kementerian Luar Negeri juga melakukan beberapa kali webinar pengganti forum promosi yang selama ini dilakukan dengan mengajak pelaku-pelaku bisnis Indonesia untuk dapat jeli dan mencari peluang ekspor. Strategi terakhir yaitu regulation management yang merupakan strategi yang paling awal digunakan Indonesia ketika pandemi COVID-19 datang. Bahkan yang menjadi respon pertama sekaligus sebagai langkah prevensi Kementerian Perdagangan adalah dengan mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok.
Dari uraian analisa sebelumnya dapat disimpulkan bahwa beberapa dari strategi Indonesia yang pada masa sebelum COVID-19 mulai mengalami kesulitan, akibatnya Indonesia menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Meskipun begitu, secara garis besar, strategi yang digunakan tetap mencakup 4 tahapan, yaitu economic salesmanship, networking, image branding atau promotion, dan regulation management. Berikut setelah ini kami akan melampirkan cuplikan video terkait dengan bagaimana perkembangan diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Mengalami kontraksi sebesar 5,32%, di sana yang menyebabkan kontraksinya tertinggi adalah konsumsi rumah tangga. Jadi ke depan di sini kontraksinya adalah 2,96%, kemudian diikuti oleh PMTB, pembentukan modal tetap bruto yang mengalami kontraksi 2,73%. Jadi ke depan karena perekonomian kita sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, kita semua harus berupaya bagaimana kedua komponen ini bisa bergerak lebih baik lagi di triwulan ketiga. Ini tentu berbagai sektor dan diharapkan dengan adanya belanja dalam bentuk bansos maupun cash, maka diharapkan daya beli itu bisa terungkit, sehingga kemungkinan kita untuk mempersempit gap negatifnya itu diperlukan agar tadi signal yang naik ke atas itu menandakan bahwa kita adalah berada pada bottom di kuartal kedua, dan pertaruhan kita di kuartal ketiga harapannya slope-nya ke atas, sehingga tren itu yang dikejar oleh pemerintah. Sampaikan tadi sebagaimana sudah diberitakan oleh beberapa media ya, oleh arahan dari Bapak Presiden dalam rapat terbatas dan juga Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga dan juga Pak Mendak sendiri, bahwa yang menjadi salah satu perhatian secara serius kan itu adalah binatang hidup ya, live animal ya, yang memang ada kemungkinan potensi untuk bisa menular wabah virus corona tersebut. Oleh karena itu memang itu yang sedang diberlakukan, yang akan diberlakukan mungkin pembatasan atau larangan impornya untuk sementara sambil mengkaji dan juga mereview segala sesuatunya berdasarkan dengan perkembangan yang ada. Karena kan kita harus juga melihat perkembangan virus corona ini seperti apa, intensitasnya dan juga bahayanya, dan juga solusi perkembangan setelah hari demi harinya, karena kan mungkin ada yang sudah semakin menyebar, semakin berkurang atau semakin menjalan dan sebagainya. Artinya itu yang kita lihat situasi dinamikanya bagaimana. Selain hewan hidup, makanan dan minuman ini juga di-stop-kah dari Tiongkok? Seperti yang disampaikan tadi kan dalam media tadi kan disebutkan oleh Pak Menko bahwa itu kan tidak ya, tapi hewan hidup ya yang sementara ini dicurigai dan berpotensi untuk terjadinya penularan ya. Karena memang itu yang menjadi prioritas kami kan sebenarnya adalah keselamatan warga, keselamatan masyarakat yang memang harus dijaga dan harus dikawal dan harus ada tindakan yang preventif seperti itu. Karena kalau kita melihat beberapa komoditas naik begitu ya, misalnya bawang putih ini kenaikannya hingga 100% bahkan lebih, bahkan ada yang mengatakan ini karena akibat di stop gitu impornya untuk bawang putih ini sendiri. Kemudian juga ada beberapa komoditas lain seperti buah-buahan dari Tiongkok ini juga harganya melonjak tajam. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini juga dalam pengawasan dari Kementerian Perdagangan ini sendiri? Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa produk hortikultura kan tidak di stop ya, dan juga memang. Tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini Mas Jerry rupanya. Ya, memang itu mungkin ada beberapa yang bisa berpendapat seperti itu, tetapi yang bisa kami pastikan kan itu tidak di stop, karena juga kita kan bagaimana kita men-stop atau tidak kan berdasarkan dengan rekomendasi dari KL yang lain, dan memang sudah disampaikan bahwa ternyata itu tidak menimbulkan potensi menularnya lewat produk hortikultura, yang adalah lewat live animal. Nah, makanya kita fokus bagaimana caranya kita mencegah itu, tindakan preventif yang kami fokus untuk dalam prioritasnya mengamankan dan juga
menjaga jangan sampai wabah virus corona itu masuk ke Indonesia. Kalau kita melihat banyak simpang siur, mungkin juga tanda kutip ada kepanikan juga begitu terkait dengan berbagai komoditas ini sendiri. Sebenarnya ada tidak pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan? Seperti contohnya tadi ini bawang putih di mana-mana ini juga mungkin ibu-ibu rumah tangga sudah mulai berteriak karena harganya naiknya 100% lebih begitu. Ada tidak kalau pengawasan selalu kami lakukan, tidak hanya karena ini masih terjadi, Mas Jerry? Tidak hanya karena ada virus corona, tapi setiap saat dan juga memang ada event-event yang strategis, misalnya hari besar keagamaan dan seterusnya, memang ada pengawasan dari pihak kementerian ya, baik dari tim kami turun langsung ke pasar-pasar mengecek harga, stabilitas, ketersediaan dan juga stok ya. Itu tidak hanya karena memang ada virus corona atau wabah ini, tidak, karena memang itu rutin yang dilakukan dan memang itu yang sedang kami lakukan dan terus-menerus dilakukan. Tapi yang intinya yang paling penting saat ini kan adalah bagaimana supaya tidak terjadi kesimpang siuran. Itu satu, tidak terjadi misinformasi atau arus informasi yang mungkin misleading yang bisa membingungkan masyarakat ya. Selama ini kan banyak sekali berita-berita yang sudah mungkin dikonsumsi oleh publik ya, yang mungkin menjadi risau, menjadi panik apakah produk-produk ini juga dilarang, sehingga itu menimbulkan banyak spekulasi ya, sehingga itu menimbulkan banyak juga hal-hal yang mungkin yang bisa tadi seperti Mbak bilang manfaatkan hal ini gitu. Nah, tetapi sudah kita sampaikan dan juga Pak Menko dan juga Pak Mendak menyampaikan bahwa yang dilarang itu adalah produk hewan hidup. Nah, hewan hidup itu juga ada klasifikasinya ya kan, dan memang itu yang secara fokus kami lakukan tindakan preventif.